Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andar Pratama dari kelompok 5 dengan NIM 2204010087. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi proses bisnis siklus penggajian bakso Sari Roso. Kemudian di sini ada poin-poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada proses bisnis siklus penggajian, yang kedua ada dokumen terkait, yang ketiga ada ancaman dan pengendalian terkait, kemudian yang terakhir yang keempat ada pengendalian terhadap ancaman-ancaman dan siklus konversi atau produksi. Setelah untuk mempersingkat waktu, pada pemateri pertama dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Franz Lego Panggabean. Di sini saya ingin membahas dan memaparkan materi terkait proses bisnis siklus penggajian. Nah, pertama, siklus penggajian itu dimulai dari pengumpulan data aktivitas kerja, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan data induk penggajian, kemudian perhitungan gaji, kemudian verifikasi dan validasi, kemudian pembuatan slip gaji, dan yang terakhir pembayaran gaji. Nah, dalam proses bisnis siklus penggajian ini ada dokumen terkait. Yang pertama itu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, fungsi dokumen ini digunakan sebagai bukti resmi setiap perubahan atau upah yang terjadi pada karyawan. Contohnya itu surat keputusan naik gaji, surat keputusan perubahan jabatan, atau surat keputusan pemberian tunjangan tambahan. Pentingnya dokumen ini diperlukan untuk memperbarui data gaji karyawan dalam sistem penggajian dan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen terkait pada siklus penggajian dan upah pada bisnis Sari Roso adalah yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Fungsi dokumen ini digunakan sebagai bukti resmi setiap perubahan gaji atau upah yang terjadi pada karyawan. Contoh, surat keputusan kenaikan gaji, surat keputusan perubahan jabatan, atau surat keputusan pemberian tunjangan tambahan. Dokumen ini diperlukan untuk memperbarui data gaji karyawan dalam sistem penggajian dan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Dan yang kedua itu kartu jam hadir. Fungsi ini dokumen ini mencatat kehadiran karyawan setiap hari kerja. Biasanya berupa lembar fisik yang ditandatangani oleh karyawan atau sistem absensi elektronik. Data kehadiran ini digunakan untuk menghitung jumlah hari kerja, lembur, dan tunjangan kehadiran yang akan mempengaruhi besaran gaji. Selanjutnya yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jam masuk dan jam keluar karyawan setiap hari kerja. Mirip dengan kartu jam hadir, namun lebih detail dalam mencatat waktu. Data jam kerja ini digunakan untuk menghitung jumlah kerja, lembur, dan sip kerja yang akan mempengaruhi besaran gaji. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dokumen terkait pada bagian D-nya, yaitu daftar gaji dan upah. Fungsinya yaitu dokumen ini merupakan rangkuman dari seluruh perhitungan gaji karyawan dalam satu periode tertentu. Isinya termasuk rincian gaji pokok, tunjangan potongan, PPh, BPJS, dan lain-lain, gaji bersih yang diterima karyawan. Terus pentingnya adalah daftar gaji yang digunakan sebagai dasar pembayaran gaji laporan pajak dan sebagai arsipan perusahaan. Terus yang E-nya ada slip gaji dan upah. Fungsinya adalah dokumen ini merupakan salinan dari data gaji karyawan yang diberikan kepada karyawan secara individu. Terus isinya adalah sama seperti daftar gaji, namun dalam format yang lebih ringkas dan mudah dibaca oleh karyawan. Pentingnya dokumen terkait ini adalah slip gaji berfungsi sebagai bukti penerimaan gaji dan sebagai referensi bagi karyawan mengenai komponen gaji yang diterima. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Sana Alfandi ingin menjelaskan materi yang ketiga tentang ancaman dan pengendalian terkait. Dari daftar ancaman tersebut, yang paling tepat untuk
UKM bakso adalah yang pertama, data waktu kerja yang tidak akurat. UKM seperti bisnis bakso biasanya mempekerjakan staf dengan sistem jam kerja fleksibel atau harian. Ketidakakuratan dalam pencatatan waktu kerja dapat berdampak langsung pada pembayaran gaji. Pengendaliannya, yang pertama, penggunaan sistem absensi sederhana. Yang kedua, pemantauan langsung. Yang ketiga, review berkala. Yang kedua, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Kesalahan dalam menghitung gaji atau tunjangan karyawan dapat menimbulkan masalah keuangan dan ketidakpuasan di antara pekerja. Pengendaliannya, standarisasi sistem penggajian, verifikasi 2 langkah, dokumentasi pembayaran. Yang ketiga, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Meski skala UKM lebih kecil, data pribadi karyawan seperti nomor rekening atau informasi gaji tetap harus dijaga kerahasiaannya. Pengendaliannya, akses terbatas, keamanan data, dan pelatihan kesadaran keamanan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesia Ningswisite dengan NIM 2204010086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi. Hal yang pertama dilakukan yaitu pengendalian biaya overhead yang tidak tepat, yaitu dengan cara melakukan yang pertama, pilih metode alokasi yang tepat, yaitu metode Activity Based Costing atau ABC adalah metode yang lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead karena mempertimbangkan berbagai aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya overhead. Yang kedua, pilih basis alokasi relevan. Basis alokasi harus dipilih berdasarkan sebab akibat antara aktivitas dan biaya overhead yang timbul. Yang ketiga, ada perbarui data secara berkala. Data yang digunakan untuk menghitung biaya overhead harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Nah, setelah kita melakukan pengendalian biaya overhead yang tidak tepat itu, selanjutnya kita harus tahu cara mengatasi pengendalian kinerja yang buruk. Yang pertama itu, tetapkan tujuan yang jelas dan teratur. Pastikan tujuan SMART dan dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak. Yang kedua, ada buat standar kinerja yang jelas. Standar kinerja harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dan yang terakhir, kita gunakan sistem pengukuran yang tepat. Pilih indikator kinerja utama yang relevan dan akurat untuk mengukur kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi. Nah, yang C, pengendalian kelebihan atau kekurangan produksi, perencanaan produksi yang akurat. Yang satu itu ada forecasting, itu menggunakan berbagai metode peramalan, misalnya time series, regression, atau metode kualitatif untuk memprediksi permintaan di masa depan. Yang D, pengendalian desain produk yang kurang baik. Yang pertama itu ada produk desain yang terstruktur, yaitu menerapkan proses desain yang jelas dan terstruktur, seperti design thinking atau stage gate. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna, itu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi penggunaannya. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.